Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Putrawan Hidayatullah. Izinkan saya teman-teman untuk membawakan materi tentang eh, pendidikan agama. Sesuai dengan pandangan agama dan keyakinan masing-masing, yaitu di sini saya membawakan tentang agama Islam. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Farisan Primana Muslim LCMA yang telah mengajari mata kuliah agama. Mungkin langsung saja kita langsung masuk ke eh, presentasinya. Bagi teman-teman, di sini sudah tertera makalah yang telah saya buat, disusun oleh saya sendiri dari program studi informatika, yang dimana ada daftar isinya, ada bab satu, bab 2, dan bab 3. Makalah ini disusun eh, dengan ringkasan-ringkasan yang telah eh, Bapak Parisan kasih di mata kuliah agama. Jadi di bab satu, eh, yaitu pendahuluan, dan bab 2 masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar dalam ajaran agama Islam yang merupakan salah satu agama besar di dunia dengan jutaan pengikut di seluruh dunia. Agama Islam yang didasar pada Al-Quran sebagai kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, memiliki prinsip-prinsip yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama, salah satu konsep dasar Islam adalah konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah prinsip dasar dalam agama Islam yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak ada yang sebanding dengannya. Konsep ini membentuk dasar dari seluruh ajaran Islam. Selanjutnya, dalam agama Islam juga terdapat konsep akhlak yang menekankan pentingnya perilaku yang baik dan moral dalam interaksi antar manusia. Selain itu, agama Islam juga memberikan pedoman tentang ibadah dan ritual, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun, dalam menjalankan ajaran agama Islam, umat sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Misalnya, dalam konteks modern, isu-isu seperti ekstremisme, intoleransi, dan ketidakadilan. Dengan memahami dan menjalani ajaran agama Islam dengan benar, diharapkan umat Islam dapat hidup dengan harmoni, damai, dan keadilan di masyarakat. Di dalam pembahasan ini, sesi pertama, eh, kita membahas tentang kerukunan umat beragama dan implementasi dalam multi konteks. Materi ini membahas tentang peran penting pendidikan dalam membina potensi manusia sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kebijakan dalam Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan individu agar dapat menjalankan peran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan risalah khilafah fil ard. Pendidikan Islam memfokuskan pada pembinaan akhlak dan jiwa serta meningkatkan moral dan kepercayaan terhadap agama dan Tuhan. Tujuannya adalah agar manusia memiliki kemampuan untuk mengelola potensi pribadi, sosial, dan alam sekitar demi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu, pendidikan Islam juga menghadapi problem ontolog, epistemologi, dan aksiologi. Solusi dan problema ini meliputi penyelesaian kurikulum yang berbasis tauhid,
pendekatan etis moral dalam pembelajaran, serta integrasi nilai estetika dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk membina individu yang beriman. Baik, kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu di mana materinya tentang kemandirian dan kesalahan sosial dalam bermasyarakat. Modernisasi beragama merupakan pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara tidak ekstrim, menghindari kedua ujung spektrum, yaitu ekstrem kanan atau kaku dan ekstrem kiri atau liberal. Secara istilah, beragama berarti menganut agama, beribadat dengan taat, dan sangat memuja-muja kesadaran akan toleransi beragama, terutama pada generasi muda, memainkan peran penting dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Kerukunan ini diperkuat oleh ketertiban umum, kesepakatan bersama, dan kembali pada nilai-nilai kemanusiaan serta inti ajaran agama. Kementerian Agama Indonesia menetapkan 2019 sebagai tahun modernisasi beragama, memperkuat jargon dan kebijakan yang mengedepankan modernisasi dalam beragama. Dalam ritual digital, penyebaran narasi keagamaan dapat memperkuat atau merusak kerukunan umat beragama, tergantung pada cara penyampaiannya. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengajarkan toleransi dan menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Pengakuan akan keragaman keyakinan tidak berarti mengakui kebenaran teologis agama lain, namun menghormati hak-hak individu dan menjaga batasan keimanan. Masuk ke eh, sesi ketiga, yaitu konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri masyarakat. Kerja berasal dari kata dasar kerja, yang berarti melakukan aktivitas untuk mencari nafkah atau tugas yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam Islam, kerja mencakup semua jenis pekerjaan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan, termasuk ibadah dan usaha mencari rezeki. Bagi umat Kristen, kerja dianggap sebagai tanggung jawab moral dan mengutamakan kebaikan serta berbagi dengan yang membutuhkan. Kewajiban bekerja telah diperintahkan Allah semenjak Adam dan Hawa, di mana bekerja adalah cara untuk mencari rezeki. Bekerja keras dan bertanggung jawab merupakan perilaku terpuji dalam Islam ataupun umat agama yang lain. Upah adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja atas kerja kerasnya, dan aturan pengupahan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masuk ke sesi 4, yaitu kemandirian dan kesalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian adalah kemampuan seorang untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain, serta tanggung jawab atas keputusan dan tindakannya sendiri. Ada beberapa aspek kemandirian seperti tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan kontrol diri. Jenis-jenis kemandirian meliputi emosional, tingkah laku, dan nilai-nilai. Terdapat tingkatan dalam kemandirian, dimulai dari tingkat impulsif hingga tingkat mandiri. Faktor yang mempengaruhi kemandirian meliputi keturunan, pola asuh, pendidikan, dan sistem kehidupan masyarakat. Kemandirian sosial mencakup interaksi dengan orang lain tanpa tergantung pada mereka. Baik, kita masuk ke sesi 5, yaitu kesalahan sosial dalam masyarakat. Hubungan antar manusia. Dalam Islam, kesalahan sosial adalah muamalah, sangat penting dan merupakan bagian integral dari ibadah. Implementasi kesalahan sosial dalam Islam dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu antara lain dengan zakat, di mana zakat itu ada infak dan sedekah, kepedulian sosial, berlaku adil, menjaga persaudaraan, dan menolong sesama, musyawarah, menjaga etika dan norma, dan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dapat berperan aktif
dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil, harmonis, dan berdampingan dengan sesama manusia. Baik, kita masuk sesi 6, yaitu cara mengatasi masalah dalam kehidupan problematika umat beragama. Di dalam agama Islam, cara mengatasinya yaitu adalah dinamika konflik dalam agama. Jadi contohnya konflik agama di Indonesia seringkali muncul sebagai dampak dari ekspresi kebebasan dan kelebihan dan perbedaan dalam pemahaman agama. Penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminatif antar umat beragama di Indonesia yaitu beberapa penyebabnya antara lain perbedaan doktrin, suku, dan ras, kebudayaan, masalah mayoritas dan minoritas, klaim kebenaran, dan doktrin jihad. Fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan toleransi beragama, menjaga harmoni antar umat beragama, dan mengatasi konflik. Ada pula juga formulasi harmonisasi antar umat beragama, yaitu diperlukan upaya untuk mempromosikan dialog antar umat beragama, memahami keberagaman, dan menghormati perbedaan. Langsung saja kita masuk ke sesi 7, yaitu cara mengembangkan pengetahuan dalam menghadapi problematika umat beragama. Materi ini membahas tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Pendidikan diarahkan untuk menjawab masalah kebangsaan dan keumatan, terutama terkait dengan pendidikan Islam dalam menghadapi isu kekerasan atas nama agama, toleransi antar umat beragama, dan menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan ajaran agama. Beberapa konsep penting dalam pendidikan Islam disorot seperti tujuan pendidikan Islam, pandangan tentang globalisasi, teori pendidikan Islam, dan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan Islam. Kesimpulan yang telah saya bawa dari sesi 1 sampai sesi 7 adalah pertama, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Kedua, modernisasi beragama penting untuk membangun kerukunan antar umat beragama dengan menjauhi ekstremisme. Ketiga, kerja memiliki makna yang penting dalam Islam maupun agama yang lain sebagai cara untuk mencari rezeki dan tanggung jawab moral. Keempat, kemandirian mencakup kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kelima, menyelesaikan konflik antar umat beragama memerlukan pemahaman akan kompleksitasnya dan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan lembaga seperti Komnas HAM. Yang keenam, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam kehidupan isu kekerasan atas nama agama dan membangun toleransi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.